terkait politik, mungkin karena sistem politik kita masih sampai saat ini adalah bentuknya perpartaian yang ngebuat kita jadi yang terbaik nggak bisa maju kalau seandainya tanpa persetujuan ketua partai. Maka menurut saya perlu banyak perombakan sistem politik di Indonesia, karena itu sistem politik itu sangat sangat berpengaruh pada segala hal gitu, karena dia kan yang akan menjadi pemerintah dan lain-lain gitu. Nah, kalau seandainya ekonomi, kita tahu sendiri ya, Indonesia mungkin saya optimis kalau ekonomi, karena saya yakin Indonesia akan selalu bisa, karena kita tahu sendiri bahwa selama pandemi ini juga di Indonesia itu resesinya tidak terlalu tinggi dibanding negara-negara lain. Jadi kalau saya dengar kata-katanya Pak Faisal Basri, jadi sebenarnya Indonesia sudah cukup bagus gitu dalam masalah ekonomi. Kita mungkin tinggal mengembangkannya dengan mencintai produk-produk lokal, UMKM dan lain-lain. Oke, kelestarian lingkungan ini yang paling mengkhawatirkan, karena saya kira Indonesia itu menjadi penyumbang ini terbanyak ya setelah Cina dan India kalau nggak salah. Jadi kita tuh punya efek rumah kaca yang kita tahu sendirilah, beberapa hari terakhir atau beberapa bulan terakhir kita ngerasain gitu, seandainya tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas banget, tiba-tiba hujan deras banget gitu. Jadi itu adalah sebuah tanda-tanda kita tuh ada krisis iklim, bukan lagi perubahan iklim tapi krisis iklim di Indonesia gitu. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Jadi saya kira ini perlu kerjasama semua pihak, bukan hanya orang-orang sipil tapi juga orang-orang yang di pemerintahan untuk sadar supaya menciptakan green job dan lain-lain begitu. Aplikasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita, mungkin kita udah tahu ya, kalau saya sendiri sebenarnya saya hidup dalam lingkungan yang homogen gitu. Jadi mayoritas teman-teman saya Islam dan lain-lain. Tapi saya kira di lingkungan homogen itu ada sesuatu yang berbeda-beda, misalnya masalah pendapat, kemudian opini dan lain-lain, atau seandainya sekte. Di dalam Islam sendiri kan ada banyak sekte gitu ya. Nah, hal itulah yang saya kira Bhinneka Tunggal Ika itu bisa menjadi pegangan kita semua gitu, bahwa memang Indonesia sejak dilahirkan itu sudah berbeda-beda gitu. Jadi ya kita harus tetap berjalan dengan berbeda-beda itu gitu, dan tetap harus baik-baik saja. Oke, kalau seandainya bicara yang realnya, sebenarnya di Indonesia sendiri masalah kesetaraan gender, saya kira kita udah tahu ya, masyarakat kita mayoritas masih patriarki. Keluarga saya sendiri juga awalnya patriarki, kemudian saya berdiskusi dan lain-lain gitu. Kemudian ya kita bisa lihat di institusi-institusi pendidikan, bahkan institusi pendidikan yang harusnya adil gender itu malah tidak adil gitu. Banyak sekali yang sangat patriarki. Misalnya susah, profesor yang perempuan lebih susah untuk memegang jabatan-jabatan tertentu gitu. Itu sudah kita lihat realnya. Maka dari itu saya kira ini adalah perlu suara kita semua, dan saya kira isu tentang kesetaraan gender ini saat ini menjadi isu yang seksi gitu. Banyak orang yang mengobrolkannya. Jadi saya positive thinking, semoga kedepannya terus ada perubahan-perubahan walaupun kecil, tapi semoga terus berubah ke arah yang lebih baik gitu. Saya percaya kalau seandainya ada namanya teori women ways of knowing. Jadi saya percaya bahwa segala hal itu bisa kita ubah dengan mengubah pengetahuannya dulu gitu. Jadi yang saya lakukan selama ini, mungkin orang-orang bilang aktivis itu yang langsung mengadvokasi. Saya jarang sekali mengadvokasi, walaupun saya pernah menjadi peer counselor gitu. Tapi saya akan terus mencoba untuk sama-sama mengingatkan teman-teman saya, mungkin lewat saya share konten atau ya membuat konten yang itu adalah terkait dengan segala hal yang tadi disebutkan gitu. Jangan putus asa, saya kira pesannya. Kadang saya juga berpikir kayaknya utopis deh segala hal yang kita impi-impikan gitu ya. Tapi jangan putus asa, saya kira pilihan kita nggak mungkin menyerah. Jadi ya pilihan kita ya jangan putus asa satu-satunya, dan terus belajar. Saya kira segala hal itu banyak yang baru di luar sana. Jadi kita harus terus belajar dan jangan pernah lelah untuk berproses, begitu paling.